Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Nak. Ayo, ayo yang lain koneksi ke audio dan videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Nak. Untuk yang lain silakan join ya. Kita tunggu 2 menit lagi teman-temannya yang lain ya. Habis itu kita mulai pembelajaran kita hari ini. Oke. Em, Hari ini tentang jaringan jenada. Oke. Ustazah sangat apresiasi kepada anak-anaknya Ustazah yang sudah mengerjakan latihan bab 5-nya. Nah, Ustazah kemarin nyuruh kan kerjakan nah evaluasi bab 5 dan alhamdulillah banyak yang ngerjain. Buat yang tidak mengerjakan afwan sekalian nak karena Ustazah sudah mengingatkan berkali-kali. Maka yang belum mengerjakan mungkin nanti di evaluasi selanjutnya atau di latihan-latihan selanjutnya silahkan dikerjakan. Tapi yang untuk evaluasi kemarin yang tidak mengerjakan afwan sekali nilainya tidak ada. Ya nak ya, afwan sekali. Karena kan Ustazah tiap kali pertemuan nggak selalu bikin tugas. Eh, Palingan bikin tugasnya setelah 3 sampai 5 kali pertemuan karena supaya anak-anaknya Ustazah juga nggak repot kali untuk ngerjain tugas-tugas biologi karena masih banyak lagi tugas-tugas yang lain kan. Nah, baik itu tafis, baik itu mapel-mapel yang lain. Jadi, Ustazah harap untuk biologi juga jangan terlalu disepelekan karena kita nggak banyak tugasnya. Ya, kena. Oke, kita mulai saja pembelajaran kita hari ini. Minggu lalu kita libur ya, ya kan? Sayang sekali, tapi Ustazah padahal pengen masuk gitu. Tapi nggak apa-apa. Nah, 2 minggu sebelumnya kita udah selesaikan sistem pencernaan makanan. Nah, minggu ini kita masuk ke sistem pernafasan. Iya kan? Atau kita udah masuk sistem pernafasan? Udah kan? Udah. Nah, kita lanjut ya sistem pernafasan pada manusia ya. Dan tidak hanya pada manusia, kalau di buku e-book itu juga pada hewan juga ada. Ustazah mau nampilkan videonya. Videonya dulu. Biar oke. Ntar ya nak. Saya sambil mau tampilkan videonya dulu.
Nah, insya Allah minggu-minggu berikutnya, minggu depan Ananda sekalian sudah menyelesaikan, sudah akan menghadapi ulangan PTS, ujian PTS kedua. Jadi Ustazah harapkan pembelajarannya disimak baik-baik karena kita mungkin akan to the point. Ustazah akan jelaskannya poin-poin pentingnya saja, tidak Ustazah jelaskan sejelas-jelasnya karena kalau Ananda sekalian baca di buku itu bukunya sudah sangat lengkap dan sangat jelas. Oke. Bentar ya. Untuk anak-anak Anda yang lain yang belum menuliskan keterangan hadir di kolom chat, silahkan tuliskan keterangan hadirnya di kolom chat ya nak ya. Oke, kita mulai. Bismillah. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang sistem pernafasan, baik itu pada manusia maupun pada hewan. Oke, mana dia ini? Nah, saya dilihat di layarnya, sistem pernafasan pada manusia itu intinya adalah manusia itu bernafas nak, mengalami pertukaran gas. Sistem pernafasan itu intinya adalah pernafasan atau organ-organ yang ada di dalam tubuh manusia itu mengalami pertukaran gas. Itu konsepnya. Pertukaran gas bagaimana Ustazah? Pertukaran gas antara oksigen dengan karbon dioksida di dalam darah. Sudah? Karena kan oksigen atau udara yang ada di sekitaran kamu itu tidak bisa langsung masuk ke dalam darah kamu kalau tidak melalui saluran pernafasan. Makanya itu ada istilah sistem pernafasan. Berarti ketika dikatakan sistem pernafasan, yang ada di situ adalah organ-organ pernafasan. Nanti organ-organ kita pelajari. Kalau organ pencernaan, ada yang masih ingat? Coba sebutkan dulu urutan organ pencernaan dari luar ke dalam. Ayo nak. Silakan satu orang. Ustazah catat ini namanya nih. Ayo nak. Sistem pencernaan makanan, organ-organnya apa aja yang bekerja? Ayo, Rahadatul. Mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar. Lalu anus. Masya Allah, barakallahu fiik. Benar ya, Rahadatul Aishi. Mulut, setelah mulut masuk ke kerongkongan, dari kerongkongan ke lambung. Dari lambung turun ke usus halus, dari usus halus kemudian ke usus besar, dari usus besar berakhirlah di anus baru dibuang. Ya kan? Itu kan dia namanya sistem pencernaan makanan, yaitu organ-organ yang bekerja di dalam mencerna makanan. Itu namanya sistem pencernaan makanan. Nah, kalau sistem pernafasan bagaimana Ustazah? Nah, kita lihat kalau sistem pernafasan. Sistem pernafasan kan kalau sistem pencernaan dia mencerna makanan, yang kamu masukkan ke dalam tubuh kamu adalah makanan. Nah, kalau sistem pernafasan yang kamu masukkan adalah nafas atau udara. Udah? Yang kamu hirup adalah oksigen, yang kamu keluarkan adalah karbon dioksida. Kamu menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Ditukarnya di mana Ustazah? Yang dua gas ini ditukar di dalam darah. Sudah? Kita lihat videonya. Oke, bisa dilihat layarnya. Oke. Nampak? Nampak nak? Nah, oke. Lihat di situ. Organ yang pertama adalah organ rongga hidung. Ya kan? Rongga hidung yang pertama. Nampak? Selanjutnya, ketika kamu menghirup udara, masuk udara itu ke dalam hidung. Yang kamu hirup adalah oksigen, masuk ke dalam hidung.
Sudah. Selanjutnya dari dalam hidung akan masuk ke dalam saluran yang berikutnya, yaitu tenggorokan. Nampak? Nah, masuk ke dalam tenggorokan. Nampak situ, Nak? Oke, masuk udara itu ke dalam tenggorokan. Ini bagian mulut kan? Nah, yang besar yang di dalam mulut ini, Nak, yang bulat ini disebut dengan lidah. Nampak lidah di situ? Nah, yang kita bahas kemarin itu, Nak, kelenjar ludah ada 3 macam. Ayo, di sini nampak ya kelenjar ludahnya ini yang geruntul-geruntul, yang geruntul-geruntul warna putih ini, yang bulat-bulat, yang menyatu, yang kayak telur kata ini. Nah, nih ada 3 kelenjar ludah di sini. Ada 1 di belakang telinga, kemudian 1 di belakang rahang, di bawah rahang bawah, 1 lagi ada di. Ayo, masih ingat apa aja nama kelenjarnya? Silakan, Nak. 1 orang. Ustazah maunya 1 orang, 1 orang. Sebutkan namanya. Hah? Ulang. 1 orang. 1, 2, 3. Sofi dia teriak. Sofi, ayo, Nak. Coba, Nak. Nampak sini, tunggu, pelan-pelan. Kelenjar parotis di dekat telinga nampak nih, di dekat hidung nampak. Oke, lanjut Sofi. Yang kedua. Di bawah lidah, sublingualis. Di bawah lidah, nih nampak. Lanjut. Nah, ini yang dekat leher, tengok, yang dekat leher. Nampak yang besar? Submandibularis. Udah, Nak, nampak? Oke, kita lanjut. Itu dia sekedar infonya ke pernafasan karena ada kaitannya. Oke, itu dia rongga hidung. Kita fokuskan lagi. Udara masuk melalui rongga hidung, kamu hirup, tarik nafas, masuk lewat rongga hidung. Selanjutnya udara itu akan menuju ke tenggorokan. Kalau makanan itu salurannya adalah kerongkongan, kalau udara itu salurannya adalah tenggorokan. Nampak, Nak? Nah, faring atau tenggorokan. Nah, nanti akan ketemu kamu sama sama saluran yang kedua adalah laring. Udah dari faring pergi ke laring. Nah, akan ketemu nanti, Nak, sama ini, sama katup ini, itu disebut dengan katup epiglotis. Katup epiglotis itu adalah katup yang menutup ketika kamu makan, maka dia tutup saluran laringnya supaya kamu tidak tersedak, karena saluran laring itu untuk udara. Nampak? Nah, kalau kerongkongan itu kan saluran makanan. Kita makan dari mulut, Ustazah, lanjutnya ke kerongkongan. Nah, kalau kamu menghirup udara dari rongga hidung, maka akan diteruskan ke dalam tenggorokan. Nah, ketika kamu makan, maka tenggorokan itu, saluran tenggorokan itu akan ditutup dengan katup yang namanya epiglotis. Maka dari itu ketika kamu makan sambil ketawa cekikikan atau sambil bicara, kamu akan tersedak. Karena ketika kamu bicara atau ketawa, katupnya ini tidak tertutup tapi tetap terbuka karena kamu bicara. Sudah, makanya itu nggak boleh makan sambil bicara atau sambil ketawa-ketawa, bakalan tersedak. Sudah, Nak, nampak? Ada epiglotis, kemudian kita ketemu sama laring. Selanjutnya dari laring, maka pernafas. Nampak di sini? Nah, ini dia contohnya. Ketika seseorang itu menelan makanan, maka makanan itu akan masuk ke dalam kerongkongan. Tuh, tertutup dia kan? Katupnya. Nampak, Nak? Oke.
Nah, ketika kamu makan makanan lewat mulut, maka katup epiglotisnya akan tertutup menutup si tenggorokan tadi. Tapi ketika kamu bernafas, katupnya akan terus terbuka. Karena nafas itu akan diteruskan ke tenggorokan. Sudah, diperhatikan baik-baik ya, Ustazah nanti tanya nih di akhir Zoom kita. Sudah? Kalau dari gambar mikroskopisnya, gambar di bawah mikroskopnya, katup epiglotis itu seperti ini nak ketika tertutup. Seperti pintu gerbang. Sudah? Nah, ini terbuka. Kemudian ketika ada makanan lewat, tertutup. Ketika tidak ada makanan, maka terbuka. Nampak? Lanjut. Maka udara tadi yang masuk ke dalam tenggorokan kamu akan diteruskan ke dalam paru-paru. Tapi sebelum menuju paru-paru, kita ketemu dulu sama trakea. Trakea itu adalah cabang tenggorokan yang pertama. Nih, trakea. Yang paling besar. Sudah? Selanjutnya, nah, di dalam trakea, setelah trakea, kita akan ketemu sama bronkus. Udara itu ketika disalurkan ke dalam trakea atau cabang paru-paru yang pertama, maka akan diteruskan ke bronkus atau cabang paru-paru yang kedua. Selanjutnya akan diteruskan ke bronkiolus, yaitu cabang paru-paru yang paling kecil. Nampak? Nah, jadi urutannya, kita ulangi urutannya, hidung, dari hidung pergi ke faring, dari faring pergi ke laring, dari laring pergi ke trakea, selanjutnya dari trakea ke bronkus, selanjutnya dari bronkus ke bronkiolus, dan yang terakhir bermuaralah udara itu di alveolus. Ini dia nak. Kalau di gambar yang ini, mana alveolusnya? Nah, alveolusnya ada di sini nih, nampak nih. Nih, di cabang-cabang kecilnya ini ada alveolus atau bulat-bulatan bagian dari paru-paru, alveolus. Sudah? Nah, di dalam alveolus, setiap alveolus itu dikelilingi oleh kapiler-kapiler darah, nak. Dikelilingi oleh kapiler-kapiler darah. Maka udara yang kamu masukkan ke dalam hidung yang kamu hirup itu akan bertukar di dalam alveolus. Dari membran alveolus ini dia berdifusi ke dalam darah langsung, ke dalam kapiler darah. Sudah? Tuh, dia alveolus. Bagaimana cara pendistribusiannya Ustazahan? Lihat di sini. Nah, ini kan dia membran alveoli ya yang bulat ini. Ini adalah membran alveoli yang bulatan ini. Sudah? Kemudian ini adalah kapiler darah yang warna ungu. Ustazah bilang tadi bahwasanya alveolus atau alveoli itu dibungkus oleh kapiler darah. Maka pertukaran gasnya bagaimana Ustazah? Nah, pertukaran gasnya adalah alveoli dia mendifusikan oksigen yang kamu hirup langsung ke dalam darah. Nah, darah kotor dari seluruh tubuh yang mengandung karbon dioksida maka akan didifusikan masuk kembali ke dalam alveoli. Nanti dari alveoli baru dikeluarkan lagi keluar dari tubuh. Nampak? Jadi kalau ada pertanyaannya, dalam sistem pernafasan itu pertukaran gasnya terjadi di mana? Pertukaran gasnya terjadi di darah. Tepatnya di mana? Di dalam alveoli yang ada di paru-paru. Sudah? Lihat? Nah, itu sedikit konsep tentang sistem pernafasan secara garis besar. Kita harus tahu dulu jalannya, perjalanan nafas kita. Sudah nak? Nah, kita lanjut. Sebelum kita lanjut, Ustazah mau tanya dulu dong. Nah, yuk Ustazah mau tanya dulu.
Tadi Ustazah udah jelaskan tuh urutan sistem pernafasannya, baik dari hidung, kemudian masuk ke faring, lalu ke laring, lalu ke trakea, lalu ke bronkus, kemudian ke paru-paru. Nah, ayo nak, coba sekarang ulangi organ-organ pernafasan kita, baik dari yang terluar menuju yang terdalam. Silahkan nak, satu orang nak. Kesuma dulu, Kesuma dulu, Kesuma duluan, ayo nak Kesuma. Ini 3 orang ya, 3 orang, siap-siap 3 orang. Ayo nak Kesuma dulu nak. Mm-mm. 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 Lanjut. Habis tuh udaranya ada alveolus. Udaranya ada alveolus. Bukan. Ayo ayo Kesuma. Ah, yang ada di dalam paru-paru. Alveolus itu ada di paru-paru ya nak. Itu dia, jangan salah konsep. Udah, lanjut. Dari alveolus. Heeh. Pertukaran udaranya ada di mana? Ada di. Nah, alveolus sama alveoli itu sama ya. Dengar, alveoli itu artinya jamak dari alveolus. Alveolus itu satu bulatan. Alveoli itu banyak. Nah, karena dia bikin di situ alveoli, karena tadi banyak kan kayak buah anggur kan, banyak bulat-bulatnya. Makanya namanya alveoli. Tapi kalau kamu mau sebutkan alveolus aja itu nggak apa-apa. Sudah sama itu alveolus alveoli. Sudah, lanjut. Kesuma. Habis itu dari alveoli udaranya. Lalu dari darah. Iya dari darah, habis itu dilanjutkan kemana? Masa cuma stay di capilar nak? Jadi gini, dari udah kamu udah masuk udara itu ke dalam paru-paru kamu, sampailah dia ke satuan paling kecil atau bagian paling kecil yang ada di paru-paru yaitu alveoli, kan? Kita bicara tadi. Selanjutnya, udara yang ada di alveoli akan didifusikan. Difusi itu kayak gimana ya bahasanya ya? Difusi itu, nah, dia masuk dari membran menuju membran. Berdifusi dia. Masuk dia ke dalam kapiler darah kamu. Sudah itu dari kapiler darah akan diteruskan ke seluruh tubuh kamu. Karena setiap sel membutuhkan oksigen. Sudah? Nah, dari seluruh tubuh nanti akan diangkut lagi oleh darah karbon dioksida hasil pernafasan kamu dan dikeluarkan kembali dari hidung. Sudah? Paham? Oke. Satu orang lagi. Dua orang lagi. Sarafina. Sarafina. Ayo Sarafina, ayo. Sarafina, ayo nak. Ah, 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 mm, 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 mm. Heeh. Kenapa yang terakhirnya kok miss?
Ayo, si Sarafina aja yang terakhir dia nggak ngerti. Ayo ulang. Jangan cepet-cepat. Udah masuk dari alveolus masuk ke kapiler darah oksigennya. Kemudian diteruskan ke seluruh tubuh. Nah, dari seluruh tubuh kemudian apa yang diangkut? Kok oksigen lagi? Kok darah? Masuklah kembali ke lalu dikeluarkan melalui lalu dikeluarkan melalui ya. Darahnya di luar tubuh berarti si Sarafina ini. Dikeluarkan melalui hidung, nak. Sudah? Oke, satu orang lagi. Masya Allah Sarafina 100. Kesuma 100. Satu orang lagi. Oke, Sofi ya. Sofi tadi udah, nak. Yang lain dulu, yang lain. Oke, yang lain dulu ya. Sofi udah 100 tadi. Yang lain dulu. Ayo, nak. Ayo. Lili. Siapa tadi? Lili. Siapa Lili? Oh, Khalimatus Sadia. Ayo, nak. Ayo. Mm-mm. 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 Ya, apa yang dikandung oleh darah tadi? Apa yang didifusikan? Mm-mm. 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 Dulu dari alveolus kemudian difusikan ke dalam kapiler darah. Dari kapiler darah, darah yang kaya akan O2 itu atau oksigen itu akan selanjutnya Masya Allah, lanjut. Dari seluruh tubuh kemudian diangkut. Masya Allah, melalui hidung. Masya Allah, warakallahu fi kalimatus Sa'diyah. Kalimatus Sa'diyah lebih bagus dari yang dua tadi ya. Masya Allah, 100. Tapi nggak apa-apa. Ustazah Sarafina jangan lagi lewatlah kalau kapiler darah, lewat hidung. Ya. Udah, kita lanjut. Itu dia sistem pernafasan. Minggu kemarin Ustazah jelaskan tuh awal-awal. Nah, sistem pernafasan itu terbagi atas 3 macam. Ya kan? Pernafasan eksternal, pernafasan internal, dan pernafasan seluler. Ayo, coba jelaskan apa itu pernafasan eksternal, internal, dan pernafasan seluler. Ayo, nak. Agina, silakan Agina. Mm-mm. 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 Mm-mm.
Masya Allah, barakallahu fiik. Benar ya. Jadi, yang kita bahas tadi antara organ-organ pernafasan baik dari hidung menuju paru-paru yang terakhir ya sampai ke darah, itu semua tercantum di dalam 3 macam pernafasan itu. Baik dari pernafasan eksternal langsung menuju internal, dari internal ke seluler. Benar nggak? Ya kan? Itu yang kita bahas. Pernafasan eksternalnya mana? Hidung. Nah, kemudian pernafasan internalnya mana? Selanjutnya pernafasan selulernya mana? Nah, ya kan? Itu yang kita bahas. Nah, organ-organnya alhamdulillah anak-anak yang sudah pada tahu. Kemudian apa-apa saja tahap-tahapannya juga udah pada tahu. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita akan bahas tuh tentang kalau untuk deskripsi dari organ-organnya, baik dari hidung misalnya ya, Ustazah kasih lihat di sini. Hidung itu adalah alat pernafasan yang dilalui pertama oleh udara. Selanjutnya hidung itu ditunjang oleh tulang rawan, kemudian terdiri dari sel-sel epitel berlapis pipi. Itu nanti Ananda baca sendiri aja, Ustazah tidak jelaskan. Faring juga begitu, laring juga begitu. Kalau untuk ciri-cirinya Ustazah nggak jelaskan ya, karena bisa dibaca. Kemudian yang Ustazah mau jelaskan di sini adalah ini nak. Nah, kontrol pernafasan. Kontrol pernafasan dan juga pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Dengarkan baik-baik. Nah, pernahkah kalian menahan nafas begitu lama ketika berenang atau menyelam? Nah, kita dapat menahan nafas itu beberapa menit. Selain itu, kecepatan dan kedalaman bernafas itu dapat kita atur. Akan tetapi, kebanyakan proses bernafas merupakan mekanisme otomatis yang teratur. Jadi tidak bisa dikontrol. Nah, pernafasan itu sama halnya dengan sistem pencernaan, tidak bisa kamu kontrol. Nah, pusat kontrolnya pengaturan nafas itu ada di bagian otak. Ada di 2 bagian otak, yaitu yang pertama adalah medula oblongata dan pons faroli. Ini boleh dihafal ya, karena sering keluar ujian ya nih. Dan banyak yang nggak tahu. Pusat pengaturan nafas itu selain tadi organ-organnya, pusatnya ada di paru-paru karena di situ pertukaran gasnya. Nah, pusat pengaturannya itu ada di 2 bagian otak. Yang pertama adalah medula oblongata, yang kedua adalah pons faroli. Nah, medula oblongata fungsinya adalah mengatur irama pernafasan. Jadi ketika kamu bernafas, tarik nafas, keluarkan, tarik lagi, keluarkan, itu diatur di medula oblongata di otak. Ketika kamu mengambil nafas dalam-dalam misalnya, gitu kan, sensor di dalam jaringan paru-paru kamu mengirimkan impuls kembali ke medula oblongata tadi untuk menghentikan pusat pengaturan nafas. Begitu selanjutnya. Medula oblongata itu mengatur irama nafas kamu. Mau nafas kamu sesak, mau nafas kamu cepat, mau nafas kamu biasa aja ataupun lambat, itu diatur di medula oblongata. Sudah? Dari medula oblongata, maka yang terakhir adalah pons faroli. Nah, kalau pons faroli itu dia mengatur nafas kamu ketika kamu bernafas, maksudnya ketika kamu pertukaran antara karbon dioksida dengan oksigen tadi diatur di pons faroli. Sudah? Itu dia. Nampak di sini ini otak, kemudian ada gambar pons faroli dan medula oblongata, dia berdekatan ini ya nak. Nah, itu mengatur antara nafas kamu, kemudian ada irama jantung, kemudian ada tulang rusuk. Ya? Itu dia. Kemudian untuk pertukaran oksigen dan karbon dioksida sudah paham ya. Intinya adalah pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida di dalam darah kamu, di dalam alveolus, dari alveolus kemudian berdifusi ke dalam darah, itu terjadi dengan proses difusi namanya. Dengan proses difusi. Ya nak ya? Nah, itu dia proses pertukaran gas kamu. Kamu bisa baca di buku pada bab 1, kamu bisa baca itu tentang proses difusi. Sudah? Itu aja mungkin pembelajaran kita hari ini nak, karena waktunya cukup singkat. Itu aja pembelajaran kita hari ini, tidak ada kuis hari ini, alhamdulillah insyaallah. Kemudian Ustazah harapkan anak-anak Ustazah sekalian tolong dibaca tentang gangguan dan sistem pernapasan manusia. Gangguan pada sistem pernapasan manusia.
Ya nak ya, silakan dibaca karena dengan kita belajar tentang gangguan-gangguan ini, insya Allah kita juga paham tuh dari proses pernafasan secara langsung. Sudah nak, itu aja mungkin pembelajaran kita hari ini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Silakan dibuka mic-nya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilai. Untuk yang tadi sudah menjawab pertanyaan, alhamdulillah Ustazah ucapkan syukron. Nilainya juga Ustazah sudah masukkan, dan Ustazah harapkan yang lain-lain yang belum aktif silahkan aktif kembali. Ya nak ya, itu aja mungkin pembelajaran kita hari ini. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nak.